Jumpa dengan saya, sales kere tapi jadi keren. Di sini kita berjumpa di Prudential Mania. Di sini saya akan memberitakan sesuatu kepada saudara-saudara sekalian, guys. Saya punya contoh, guys. Waktu itu saya bertemu dengan kawan saya, yaitu Pak Ali. Dia seorang pengusaha besar, guys, kaya raya, guys. Begitu saya ketemu dengan dia, saya tanyakan, dia punya anak 3, laki 2, perempuan 1. Saya tanya pada dia, Pak Ali, gimana, apa kabar? Mas Tio, bagus, sehat. Wah, makin makmur ya Pak ya. Ya beginilah Pak, ngomong-ngomong anaknya 3 ya? Oh iya, saya anaknya udah 3. Kamu sendiri gimana? Ya, saya yang kecil-kecil masih 2 lagi nih, masih pusing harus cari uang lagi. Nah, saya tanya sama Pak Ali, Pak Ali, gimana? Apa anak-anaknya sudah diberi warisan atau belum? Orang-orang yang tercintanya seperti istri juga udah dikasih warisan belum? Wah, warisan gak usah takut, dia bilang gitu kan. Semua saya udah kasih. Nih lihat harta saya. Kebetulan saya kan pengusaha, pedagang besar, pedagang toko bangunan. Toko bangunan saya besar. Saya udah ada 3 toko bangunan, satu-satu saya kasih warisan. Nah, saya tahu dia memang ada 3 toko bangunan yang sangat besar-besar dan sangat ramai dan laku keras. Tapi saya tidak tahu apakah Pak Ali ini, kawan saya ini, itu semua asetnya hasil dari hutang atau uang cash sendiri, uang miliknya sendiri. Tapi saat saya waktu bertanya kepada dia, Ali, ngomong-ngomong, ini semua asetnya berapa miliar Mas Ali? Saya bilang itu. Nah, kalau dihitung-hitung ya lebih dari 20 miliar lah, dia bilang itu. Hebat, saya bilang. Saya boro-boro miliar-miliaran Pak Ali, saya bilang. Yang penting saya bisa hidup, anak saya terjamin, ada jaminannya, sehat semua. Saya bersyukur. Nah, pada suatu saat saya bertanya sama dia, saya ngomong, Pak Ali, ngomong-ngomong masalah warisan Pak Ali, apakah saat Pak Ali sudah memberikan warisan kepada putra-putri dan orang tercintanya Pak Ali, seperti istri Pak Ali, apakah sungguh-sungguh benar itu aset semuanya itu milik jadi warisan mereka semua? Saya bilang itu. Ya, dia berpikir maksudnya bagaimana, kata dia. Ya maksudnya apakah harta itu, toko bangunan itu beserta isinya itu apakah 100% jadi milik mereka atau gimana kali? Loh ya iya jadi milik mereka, walaupun saya itu barang-barangnya tidak saya bayar cash, tapi kan sudah jadi milik dia. Saya lalu berpikir, wah ternyata nih berarti hartanya ini yang ada dalam toko bangunan itu tidak seluruhnya, nggak semuanya itu milik dia, tapi miliknya orang. Kenapa? Berhutang. Nah, lalu saya ngomong, Pak Ali, apakah putra-putri Pak Ali atau toko bangunan yang diwariskan ke Pak Ali, ke putra-putri Pak Ali itu, apakah sudah benar-benar menjamin masa depan dari mereka bertiga, bahkan berempat dengan istri Pak Ali? Oh ya sudah tentu toh, dia bilang gitu kan. Berarti hebat nih. Nah, terus saya tanya, Pak Ali, kalau seandainya, maaf kata nih Pak Ali ya, jangan tersinggung, tiba-tiba salah satu atau 2 dari putra-putri Pak Ali itu toko bangunannya itu melorot atau mengalami defisit atau mengalami penurunan penjualan, penurunan income, saya bilang gitu kan. Nah, itu bagaimana Pak Ali? Apakah mereka bisa terjamin hidupnya? Ya, namanya barang berputar kan ya harus dibayar, dia bilang gitu kan. Ya, terus saya lalu bilang lagi, Pak Ali, seandainya tiba-tiba kedua putranya Pak Ali itu mengalami penurunan omset, sedangkan barang-barang itu kalau tidak salah milik orang atau secara berhutang atau tempo ya Pak Ali. Iya, dia bilang itu. Nah tiba-tiba saat mereka penurunan omset, mengalami defisit, kemudian Pak Ali juga sakit tiba-tiba mendadak. Kita tidak tahu loh kenapa. Semua kita, saya, Pak Ali,
itu pasti akan mengalami sakit dan akan mengalami kematian. Dan caranya itu beda-beda. Ada yang dengan kecelakaan, ada yang dengan sakit penyakit, macam-macam Pak Ali. Nah tiba-tiba Pak Ali mendapatkan hal salah satu seperti itu. Bagaimana Pak Ali? Apakah warisan itu bisa menjamin hidup mereka? Boleh barang tentu toh. Kalau menurut saya belum tentu Pak Ali. Kenapa? Karena itu adalah barang berhutang. Setiap minggu Pak Ali ditagih toh, dan mereka ditagih. Saat Pak Ali sakit, apakah pendapatan Pak Ali dengan toko bangunan di sini dipimpin oleh istri Pak Ali, omsetnya satu hari akan bisa sama dengan Pak Ali atau tidak? Nah, terus kalau tidak, bagaimana cara pengembaliannya? Untuk setiap minggunya Pak Ali harus membayar barang yang punya milik orang itu. Nah, gimana Pak Ali? Nah, setelah saya bertanya seperti itu, dia berpikir, ya harus dibayar juga. Ya kalau mereka tiba-tiba meminta jatuh temponya sudah waktunya, tiba-tiba Pak Ali belum bisa melunasi karena Pak Ali sakit, itu bagaimana Pak Ali? Sekarang Pak Ali juga harus membayar rumah sakit. Dia kata, wah apa ada BPJS? Katanya, oh bagus BPJS Pak Ali, ya bilang. Karena BPJS itu menjamin Pak Ali juga. Nah, tapi omset atau uang atau hutang yang harus dibayar oleh Pak Ali itu dari toko bangunan atau bahan-bahan bangunan yang ada di situ, apakah kebayar atau tidak Pak Ali? Ya pasti enggak lah, tapi kan bisa nyicil. Pak Ali, saya kasih tahu ya, saya punya program Pak Ali. Program saya itu bisa untuk melunasi atau membayarkan hutangnya Pak Ali saat Pak Ali jatuh mengalami sakit atau mengalami defisit ekonomi Pak Ali. Maksudnya Pak Ali tidak pusing-pusing, nggak usah pusing-pusing Pak Ali. Saat Pak Ali mengalami seperti itu dan omset dari wakil atau ahli warisnya Pak Ali tidak bisa atau tidak mampu membayarnya, program saya akan membayar. Maksudnya saya punya program di prudensial Pak Ali yang bisa membayarkan nanti barang-barang yang di toko bangunannya Pak Ali ini yang secara cicil atau secara berhutang. Kalau Pak Ali mengalami sakit atau maaf kata Pak Ali tiba-tiba meninggal. Karena apa? Omset Pak Ali dengan omset istri atau anak-anak itu akan berbeda Pak Ali. Ya iya. Nah, masa bisa bayarin utang programmu? Bisa Pak Ali. Ini program khusus dari Prudensial nih Pak Ali, dari program kami. Bagaimana caranya? Gini Pak Ali kasih waktu buat saya 1 jam 2 jam, saya ngobrol dengan Pak Ali, maka Pak Ali akan mendapatkan program itu tanpa Pak Ali harus bersusah payah Pak Ali. Jadi anak-anak Pak Ali terjamin, istri yang tercinta Pak Ali terjamin semuanya, baik warisannya, uangnya akan utuh, hutangnya akan terbayar Pak Ali. Gimana, mau enggak? Tiba-tiba dia bilang, ya mau sih, cuman gimana caranya? Oke Pak Ali, saya potong dulu, kasih waktu saya karena pelanggan konsumen Pak Ali banyak, nanti saya dikasih waktu sama Pak Ali 2 jam ya. Oke, dia bilang gitu, nanti ngobrol lagi ya. Oke. Nah disinilah saudara-saudara, sebanyak uang Anda, seberapa besar omset Anda, seberapa besar penghasilan Anda, seberapa besar kekayaan Anda, kalau Anda sakit atau saat Anda meninggal dunia, apakah Anda mampu memberikan warisan yang besar buat orang-orang tercinta Anda seperti istri, anak-anak Anda? Belum tentu bisa toh. Tapi kalau program saya yaitu Prudensial sudah pasti bisa, dan itu akan menjamin semuanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, jangan lupa hubungi saya. Sales kiri menjadi keren. Oke, sampai jumpa lain waktu.